Nonton video berita ekonomi dulu sebelum pelajaran ekonomi. Pemerintah dan DPR RI pada 29 September 2020 telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja atau APBN tahun 2021. UU APBN 2021 merupakan dasar pelaksanaan APBN di tahun 2021 mendatang. APBN 2021 dilakukan. APBN. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan APBN? Kenapa begitu pentingnya bagi negara? Begitu pentingnya bagi perekonomian negara ini? Coba nanti kita tanya dengan Pak Guru, apa sih APBN itu? Coba sebelumnya cari di internet dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar membahas materi tentang APBN sekaligus akan menjawab kebingungan dari teman kamu. Di mana kita akan membahas tentang berbagai permasalahan APBN. Kita akan mengetahui bagaimana fungsi, bagaimana tujuan APBN untuk negara, untuk masyarakat. Lebih jelasnya, mari anak-anak bisa menyaksikan video berikut. Check it out. Baik anak-anakku, Pak Guru akan menjawab pertanyaan dari teman Anda tadi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan APBN? APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih fokusnya, saat ini Pak Guru akan membahas tentang video yang sedang ditonton oleh teman Anda, yaitu tentang APBN tahun 2021. Di dalam video tadi, APBN tahun 2021 masih berjalan dengan ketidakpastian. Sehingga pemerintah sebagai pelaku yang mengelola anggaran negara harus melakukan pengelolaannya dengan super hati-hati. Mari kita ketahui bersama apa saja asumsi makro di dalam APBN 2021. Asumsi yang pertama adalah inflasi. Asumsi yang kedua adalah nilai tukar rupiah. Asumsi yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Asumsi yang keempat adalah harga minyak mentah. Kemudian asumsi yang keempat adalah lifting minyak. Dan yang terakhir adalah lifting gas. Lifting gas ini setara dengan harga minyak per hari. Anak-anakku, Anda juga harus memahami bahwa APBN ini menjadi salah satu instrumen utama. Instrumen apa? Instrumen fiskal. Sehingga pemerintah harus segera melakukan konsolidasi fiskal dalam jangka menengah panjang agar APBN 2021 mampu melakukan fungsinya dengan baik sehingga memiliki struktur yang baik. Sehingga setelah ini saya akan menjelaskan struktur APBN. Struktur APBN yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan negara itu diterima dari sektor perpajakan maupun sektor non-pajak. Ada juga dana hibah. Dana hibah ini adalah dana yang diterima oleh negara secara cuma-cuma, baik dari negara lain maupun dari pihak swasta. Kemudian ada belanja negara, ada belanja rutin maupun tidak rutin, ada belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Kemudian adalah pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran biasanya bisa berupa utang, gitu ya. Nah, di dalam APBN pemerintah harus membuat kebijakan anggaran, mau membuat kebijakan anggaran defisit, anggaran surplus maupun anggaran berimbang. Nah, di dalam anggaran defisit pemerintah harus melakukan pembiayaan anggaran berupa utang. Bisa nggak pembiayaan anggaran ini dengan cara lain? Bisa.
Tapi yang lebih cepat adalah menggunakan komponen utang. Kemudian APBN yang memiliki struktur yang baik akan mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Ada beberapa fungsi APBN. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini APBN diharapkan bisa digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan dengan cara pengelolaan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, APBN dialokasikan untuk membangun sarana prasarana pabrik. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengharapkan bahwa APBN mampu disalurkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Sebagai contoh, pemerintah melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam melakukan penyaluran bantuan, pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Sehingga pemerintah sebelum menyalurkan bantuan harus membuat indikator-indikator masyarakat mana yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pedoman, fungsi perencanaan. APBN berfungsi sebagai pedoman pemerintah dalam menjalankan program kerjanya pada tahun berjalan. Sebagai contoh, pemerintah yang merencanakan untuk membangun jalan antar pulau di Indonesia itu berarti harus direncanakan terlebih dahulu. Kemudian fungsi stabilisasi. APBN diharapkan mampu menjadi stabilisator, menjaga keseimbangan fundamental perekonomian di negara kita. Sebagai contoh, ketika negara Indonesia mengalami inflasi, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang nantinya mampu untuk mengatasi inflasi yang sedang berlangsung, sehingga kondisi ekonomi di negara kita semakin stabil, semakin baik. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Di dalam fungsi pengawasan, APBN diharapkan mampu berfungsi sebagai penilai, mampu menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara, sehingga masyarakat mampu untuk mengawasi secara langsung dari penggunaan anggaran APBN tersebut. Baiklah anak-anakku, itu yang Pak Guru sampaikan tentang asumsi makro, fungsi APBN dan struktur. Semoga bisa menggugah kalian sebagai generasi muda untuk berkontribusi membangun negeri ini melalui pemahaman APBN. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.